Oke, lanjut, tadi tidak terekam, saya lanjut lagi ya. Ini untuk kamu yang berzodiak Aries di bulan Maret 2021. Saya udah ambil kartu energi, kabar baik, dan ada beberapa tebaran kartu. Ini bersifat umum ya. Bisa jadi cocok buat kamu, bisa jadi tidak. Dan tergantung dari Sun, Moon, Rising, and Venus kalian. Di bulan Maret 2021 kita akan buka readingan tentang asmara seperti biasa. Dan terima kasih yang selalu dukung channel ini dan terus nyalakan notifikasi, karena akan ada updatean terbaru untuk prediksi kamu. Rencananya nanti ada schedule, setiap minggu saya akan bacakan tarot buat kalian. Oke, pantengin terus channel saya ya. Oke, kali ini kita ambil kartu acak ya. Saya ambil acak. Kita ambil kartu apa aja yang keluar. Oke, kita ambil untuk energi kamu, Aries. Appreciation. Oke, intinya dalam suatu hubungan, mau kamu yang masih berpasangan atau yang udah married pun, kamu butuh apresiasi dari orang yang kamu cintai. Artinya bisa jadi kamu butuh pujian atau ya sekedar ucapan terima kasih, atau kamu cantik, atau kamu ganteng hari ini, kamu baik sekali. Ada kalanya kamu membutuhkan hal itu. Iya. Atau kamu hanya cukup mendengar kata aku mencintaimu, aku menyayangimu. Itu yang kamu butuhkan atau Aries butuhkan ya. Atau bisa jadi ini bukan untuk kamu, bisa jadi selama ini kamu belum mengatakan hal-hal seperti pujian dan lain kepada pasangan kamu ya. Bisa jadi saking cueknya jadi lupa untuk mengatakan I love you. Ada kalanya daripada pasangan bertanya-tanya terus, ya sekali-kalilah kamu mengatakan itu duluan. Oke, kita lihat di kartu berikutnya. Di sini ada good news-nya. Kabar baiknya adalah apapun yang kamu lakukan, kalau kamu berpasangan ya, maupun yang single, kamu lihat kedalaman hatimu, percaya dengan firasatmu, percaya dengan keyakinanmu, feelingmu, kalau kamu akan melakukan itu. Artinya adalah, kalau kamu single, kamu bisa memantapkan hatimu. Apakah kira-kira kamu bakalan mau menerima dia, menerima segala aspek yang ada di dalam hidup dia, atau kamu hanya ingin ekspektasi yang tinggi padahal itu tidak mau, atau itu bukan kemampuan kamu gitu untuk mendapatkan pasangan seperti itu. Artinya ya seperti gambaran siapa dirimu, itulah jodohmu. Di sini saya sarankan untuk kalau memang kamu menginginkan seperti ini, seperti itu pada orang yang ingin bersama dengan kamu, ya kamu harus lihat hati kamu lagi, kedalaman kamu lagi, bagaimana kamu untuk mendapatkan seseorang seperti itu ya. Jadi ya untuk selera kamu
Tidak masalah kamu mematokkan standarisasi dalam pemilihan pasangan. Itu tidak ada masalah. Yang masalahnya adalah ketika kamu mematokkan standar itu tinggi dan sedangkan kamu tidak ada di level itu, kamu akan tergusur. Jadi kamu akan kalah dulu. Karena belum tentu dia bakalan tertarik sama energi kamu. Nah, artinya kamu harus meningkatkan diri, kualitas diri agar kamu layak dengan level yang kamu pasang gitu. Kalau misalnya 1 sampai 10 grade kamu itu sampai 5 atau 3, tapi grade pasangan kamu atau kriteria kamu 8, kamu dari komunikasinya aja nggak bakalan nyambung gitu. Oke, di sini juga saya lihat, kalau saya lihat sih bagi yang berpasangan pun ya, bisa diartikan bahwa kamu atau pasangan kamu hampir sama seperti yang single tadi, terlalu mematokkan suatu hal yang tinggi. Kamu pengen itu, tapi dari diri kamu yang nggak mampu, kamu yang nggak mau untuk mengeksplorasi lagi siapa kamu. Ya, misalnya jodoh kamu dari berbagai negara atau berbagai profesi dan jenjang lainnya yang terkadang itu nggak sinkron. Kamu masih di level yang rendah, dia udah tinggi, ya nggak bakalan balance, nggak bakalan seimbang satu sama lain. Ya, palingan ya konfliknya kita lihat di sini ya. Kalau masih bersama, ya paling konfliknya ya standar saja. Mulai dari ada yang lebih dominan, terus ada yang lebih merasa lebih gitu. Bahkan ada yang ngerasa seperti direndahkan dalam hubungan ini. Ada yang merasa tinggi, saking tingginya dia tidak menghargai orang lain. Ini bisa jadi terjadi. Ini entah kamu atau pasangan kamu, saya nggak tahu. Yang pasti di sini energinya adalah ada sword, King of Sword, dan ada Three Wands. Ya, dari mulai komunikasi yang tidak sejalan tadi, terus juga mematokkan suatu hal yang tidak ada untuk kamu paksain, ya bakalan bentrok. Atau kamu sama pasangan kamu ada masalah dalam ekonomi atau pekerjaan dan lain sebagainya, salah satu yang tidak seimbang, bakalan ada sedikit percikan api yang membuat kalian kadang ribut. Gitu, Aries. Oke. Terus kita lanjut ke kartu berikutnya ya. Tuh, SWOT sama SWOT. SWOT keluar 2 kali lagi nih. Terus ada Wands juga. Tuh. 4 Wands. Masalah ini kalau saya lihat sih lebih ke jenjang sosial, jenjang karir. Seperti ada salah satu pihak yang egonya tinggi, jadi kamu sama dia itu sama-sama tinggi. Satunya jadi ngerendah diri, satunya lagi meninggikan diri. Ya bakalan sulit. Ya satunya minderan, satunya agak sedikit tinggi hati. Itu bakalan menjadi problematika yang terjadi terus-menerus. Akibatnya ya karena tidak dihargai, ada yang memilih untuk mencari pelarian, mencari orang ketiga agar dirinya itu merasa diakui. Itu lagi-lagi ego. Atau ada yang memilih untuk tidak mau bersama lagi karena merasa tidak cocok lagi. Padahal dari awal kalian udah tahu konsekuensinya. Kalau seandainya ini tidak sesuai, satu sama lain itu tidak seimbang, ya bakalan adalah salah satu yang merasa
merasa terpojokkan, merasa tidak dihargai, tidak dibutuhkan. Satunya mandiri, satunya, bisa jadi ya saking mandirinya, terkadang salah satu pihak tidak merasa dibutuhkan. Akhirnya ya ada beberapa, diri, ego saat lagi naik gitu, dia perlu pengakuan dari orang lain, salah satunya dari selingkuhannya atau pihak ketiga dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi, problem lagi untuk kamu, kenapa sih dia seperti ini? Kenapa sih dia berkhianat sama saya gitu? Atau, mengapa dia tidak mau berkomitmen dengan saya gitu? Ternyata balik lagi ke dalam diri kalian, ya ini, ada beberapa, standarisasi yang tidak sesuai. Ah, gitu. Dan di sini kita lihat lagi ada start, ada death. Sebenarnya kata ini tidak terlalu buruk kalau death ya, walaupun seperti lambang kematian, tapi ini ada hal baru, ada pembaruan, ada sesuatu fase baru. Saya lihat di sini juga ada the start, the star. The star ini ya lebih mengikuti arus atau seseorang yang sudah capek, pengen ikut aja mau kemana di bawah takdir ini. Saya lihat juga di sini ya kalian lagi di fase capek, ribut, bertengkar, ada yang ketahuan selingkuh, ada yang ketahuan deket sama orang lain ya, ada yang ketahuan tidak bisa komit. Ini cukup bikin capek. Saya rasa ini capek banget. Kalian pengen ini lebih baik dan kalian ya ada yang memilih untuk pergi, ada yang memilih untuk berhibernasi dan liburan dan lain sebagainya agar kalian bisa mengobati rasa sakit atau kalian malah cari pelarian. Di sini ada pembaruan siklus hidup yang berbeda dari sebelumnya, ya. Saya lihat juga di sini lebih ngerasakan suatu perubahan dalam sikap kamu atau sikap dia yang dulunya hangat sekarang lebih lebih dingin atau yang lain sebagainya. Ya, solusinya kalian bisa cari suasana baru atau ya kalian lebih ngobrol lagi berdua, diskusi lagi. Paling nggak ada salah satu, kalau yang ngalah pun ya harus dua-duanya. Gak bisa salah satu yang ngalah, salah satunya enggak. Karena kalau kalian ngalah pun, kalau dianya nggak bisa ngalah, kalian yang makan hati atau dia yang makan hati sama kamu. Dan harus ngomong ya, ngobrol berdua, saling tanya maunya apa, kamu maunya seperti apa, kalau begini bagaimana, ya cari solusi bareng. Kalau emang komunikasi udah nggak sejalan lagi, tuh Pentacles roda 3, The Emperor. Saya rasa ya banyak yang memilih untuk apa ya, banyak banyak banget yang memilih untuk eh ada yang lebih memilih untuk pihak ketiga gitu. Saya nggak enak ngomong ini. Ada yang memilih untuk mencari orang lain yang lebih menghargai gitu kan lah. Nah, karena ini ada simbol 3. Jadi ada beberapa pertimbangan, terus ada beberapa hal yang cukup mengejutkan buat kamu. Dalam hal konteks ini ya banyak macam ya. Dan hal-hal yang mengejutkan itu ya kadang membuat kamu merasa kecewa. Merasa kamu tidak adil dengan hidup ini ya. Terus ada juga yang merasakan kalau hanya kamu yang korban gitu, padahal belum tentu. Bisa jadi kalian menyakiti satu sama lain,
Ya akibatnya ya perasaan itu ya bisa jadi kosong, hambar. Ya kalau masih bisa diperbaiki ya perbaiki. Karena proses memahami, mempelajari orang, karakter pasangan, itu tidak hanya kenal dalam kalian dekat berapa kali ya kalau yang masih single ya. Tapi buat kamu yang udah komit, ya itu bakalan seumur hidup kalian memahami dia. Tidak hanya sebatas, oh ya udah dia orangnya kayak gitu. Gak bisa kayak gitu. Jadi ya saya rasa itu aja sih buat kamu yang zodiaknya Aries di bulan Maret ini. Solusinya kalian udah paham, ada di readingan ini. Kayaknya ada satu kartu yang belum kebuka. Three of Wands, ada dua. Oke, kartu ini lebih mengartikan banyak hal yang kalian pertimbangkan dalam hubungan ini. Terus juga saya lihat juga ada yang berjuang, tapi terkadang dia ngerasa capek, bahkan dia ngerasa sia-sia kalau dia terjun jatuh, kalau dia mundur ketancap. Saya rasa itu hampir sama intinya, bahwa hubungan yang sejalan, sefrekuensi itu harus saling balance. Tidak memandang dia dari jenjang apapun itu, dari ekonomi dan lain sebagainya, ya harus seimbang satu sama lain. Tidak boleh ada yang rasa lebih dan tidak ada boleh yang rasa kurang, karena kalau udah saling berkomitmen ya itu milik kalian bersama. Meskipun kadang ada waktu ya untuk diri kamu sendiri, tapi kalau ini kamu harus berjuang satu sama lain kalau pengen ini langgeng, ini berproses lama. Kalau kalian ya udah capek, udah lelah, ya istirahat dulu, napas dulu, tapi buat cari pelarian atau untuk ngerasa dia akui itu adalah ego kalian. Itu aja sih untuk kamu yang zodiak Aries ya. Kalau resonate, ambil segi positifnya aja buat motivasi kalian agar kalian lebih baik. Kalau ini negatif jangan diambil ya, karena ini saya rasa ya intuisi saya yang bermain dan arti dari kartu tarot tersendiri. Terima kasih.